pertama kali dengar kata air terjun Sentarum. Kedengarannya menarik. Mungkin kelihatannya indah. Dan mungkin airnya lebih sejuk dan bersih. Belum mengetahui banyak tentang Sentarum. Karena pertama kali kami datang magang di KPH, kami melihat ada gambaran di sebuah spanduk yang tertera di KPH, itu gambar air terjun Sentarum. Jadi kami merasa sangat penasaran dengan air Sentarum. Itulah tempat yang akan menjadi impian kami. Setelah beberapa bulan magang di KPH, akhirnya kami mendapat kesempatan untuk mengunjungi air terjun Sentarum. Jadi kalau dilihat dari poster di kantor KPH tuh kayaknya tuh kelihatannya tuh indah banget. Dan ternyata setelah kami berkunjung ke air terjun tersebut, airnya sangat bersih dan sejuk. Akhirnya aku diberi kesempatan mengunjungi air terjun Sentarum. Dan setelah lama kami menunggu, akhirnya kami pun berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan. Dengan menempuh waktu kurang lebih 6 jam dari Malawi, tentunya butuh tenaga yang ekstra. Perjalanan yang panjang dan melelahkan tidak menyurutkan tekad kami untuk pergi ke sana. Terik panas dan hujan juga kami hadapi, tetapi tidak sedikit pun semangat kami padam. Setelah beberapa jam kami di perjalanan, waktu pun sudah gelap. Sesampai kami di jalan yang tidak hitam lagi, kami melewati simpang kayu lapis untuk menuju desa Nangapari. Dengan melewati beberapa desa yang kami lalui, dengan jalan bertanah kuning dan bebatuan, kami pun harus berusaha agar cepat sampai. Oh iya, dalam perjalanan kali ini, kami ditemani kembali oleh teman-teman dari Yayorin atau Yayasan Orang Hutan Indonesia dari Pangkalan Bun dan mahasiswa Universitas Nasional Jakarta. Setelah kegiatan yang lalu di PT KSK, kami pun diajak kembali oleh mereka untuk melakukan kembali beberapa kegiatan berupa pemantauan orang hutan dan melihat vegetasi-vegetasi tumbuhan yang ada di hutan lindung. Dan akhirnya setelah beberapa jam kami melakukan perjalanan, akhirnya kami pun sampai di rumah Tamenggung, tepatnya di desa Nangapari. Kata sinyal. Kami pun menyampaikan niat dan tujuan kami, mengapa kami ke sini dan apa saja yang akan kami lakukan selama di desa Nangapari. Itulah kata gue maksudnya. Ya. Aku dari KPH kan, survei sarang di sekitar sarang orang hutan. Nah, sarang orang hutan. Rencananya di sekitaran air terjun Sentarum. 2 tim kami Pak bagi. 2 tim dibagi. Mungkin ada sebelah kanan Mudi dan sebelah kiri Mudi ya. Kemudian ada 1 tim di desa wawancara ya. Berapa kira-kira? Yang ini ya, di sini. Langsung balik aja, paling kalau jalan itu, kalau kita sudah sampai ke sana, mungkin masuk ke hutan itu antara 4 sampai 5 jam keluar gitu. Maksudnya PP itu. Dia lamanya di mana ya? Kepala dusun gitu ya, terusnya atau beberapa orang-orang penting mungkin ya Pak yang ada di desa gitu ya, karena selain kita melihat potensi hasil hutan kayu atau potensi Ini kepala dusun sulit, jadi nanti yang ke sana itu nanti kesalahan nuan lah, atau Yang ikut itu 2 orang lah Pak. ya. Karena terbagi 2 kelompok. Iya, kita terbagi 2 kelompok Pak. Nanti satu timnya tuh kita ada 4 orang ya.
Dan keesokan harinya, kami pun melaksanakan apa yang telah kami susun dan rencanakan. Lagi dan lagi, kami pun harus melanjutkan perjalanan. Tiada lelah yang kami sesali untuk melanjutkan perjalanan. Itu semua kami lakukan untuk mengejar pengetahuan yang lebih luas bagi diri kami. Semoga dengan apa yang kami laksanakan ini akan membawa manfaat besar bagi kami dan semua yang terlibat. Oh ya, dalam hal ini kami dibagi menjadi 3 tim. Satu tim berada di desa dengan tujuan pengumpulan data visum dan wawancara kepada masyarakat mengenai sosial ekonomi di masyarakat setempat. Rute yang kami lalui terbilang ekstrim, dengan jalan yang licin dan butuh perjuangan yang besar. Teman kami sampai jatuh bangun dengan kondisinya. Keindahan suguhan pohon yang ada di sekeliling objek perjalanan kami menyajikan kesejukan panorama hutan yang indah dengan tutupan hutan yang rindang sehingga sedikit sekali cahaya yang langsung mengenai kulit kami. Setelah sampai kami di titik yang ditentukan, kami pun membagi rute transek sesuai yang telah ditentukan. Oh iya, transek adalah jalur sempit melintang pada lahan yang akan dipelajari atau diselidiki. Contohnya itu apabila sampel yang diamati berada pada petak pengamatan yang dipasang, akan dicatat jenis dan dihitung jumlahnya dalam petak pengamatan yang dipasang tersebut. Sayangnya, dalam perjalanan kali ini kami tidak mendokumentasikan kegiatan tersebut. Itu bisa dilihat di perjalanan kami di PT KSK beberapa waktu lalu di video sebelumnya. Dalam agenda kali ini kami bukan hanya mengamati orang hutan saja, tapi kami juga memasang plot untuk melihat dan mengukur pepohonan yang ada di dalam plot yang telah kami tentukan. Sayangnya pada transek kali ini kami pun kurang beruntung karena tidak ada sama sekali menjumpai orang hutan, bahkan sarangnya pun tidak ada, berbeda sewaktu kami di PT KSK. Di rute kali ini kami hanya menjumpai owa-owa dan burung-burung cantik di hutan ini. Sepanjang perjalanan kami bermengisi langkah dengan saling bercanda dan bersama. Banyak cerita yang akan terlahir setelah perjalanan yang cukup melelahkan kami lakukan. Sehingga hal itu akan menghadirkan cerita tersendiri setelahnya. Saat menjelajahi rute transek, teman kami tidak sengaja menemui sarang lantang.
Oh iya, setiap langkah perjalanan sepanjang jalur transek itu diukur dengan tali yang telah diukur sepanjang 25 meter sambil ditarik oleh pemimpin jalan yang paling depan. Setiap 25 meter akan dipasang pita tagging sebagai tanda jarak yang telah kami tempuh. Begitu pula seterusnya sampai ke titik 1000 meter. Dan jerih payah yang kami lalui untuk melewati jalur transek dan menyelesaikan pendataan yang ditugas mulai dari titik 0 sampai titik 1000 meter dengan perjalanan naik turun yang terjal, menyeberangi aliran sungai dan berbagai rintangan lainnya, sampai-sampai teman kami pun dihanggap oleh pacar di kakinya. Lihatlah, begitu lucunya tingkat teman kami ini. Dan akhirnya setelah lelah kami menyelesaikan transek, kami pun berhenti di titik akhir, yaitu air terjun Sentarum yang menjadi tempat yang kami bayang-bayangkan selama magang di KPH. Air terjun dengan sajian keindahan panoramanya, dengan didukung oleh suasana di sekelilingnya hutan lindung dan alam yang masih terjaga, udara yang sejuk dan sedap dihirup, membuat betah untuk berlama-lama di sini. Dipertemukan dua aliran sungai, yaitu air terjun Selit yang di sebelah kirinya dan air terjun Sentarum di sebelah kanan, membuat keindahannya semakin memanjakan mata. Lelah kami serasa terbayarkan dengan melihat keindahan air terjun Sentarum yang ada di depan mata kami. Airnya yang sejuk serasa mengobati rasa lelah kami selama melakukan transek. Airnya yang bersih dan rimbun, pohon yang lebat membuat kami senang berlama-lama. Sambil menikmati air yang sejuk, kami pun berbincang ria sambil menikmati salah satu keajaiban Tuhan ini. Tak heran, banyak orang yang ingin mengunjunginya untuk bersantai dan menjauh dari hiruk pikuk kehidupan di kota.
Alam yang menyajikan keindahannya berkat ciptaan Sang Maha Kuasa. Mengapa masih ada saja manusia yang kurang bersyukur dengan keindahannya? Padahal, jika dipikir-pikir, hutan, air, dan berbagai macam hal yang bermanfaat bagi kehidupan itu merupakan bagian penting yang harus dijaga. Dengan menikmati keindahan sajian alam yang indah yang masih tersisa, semoga saja dapat memberi kesadaran kepada kita semua untuk sama-sama menjaganya. Hutan merupakan bagian penting untuk masa depan. Tanpa hutan, tidak akan ada lagi udara segar. Indonesia merupakan salah satu penghasil oksigen untuk dunia dari hutannya. Semua yang telah kami lewati ini akan kami kenang selalu sampai kapanpun. Akan menjadi hal yang berkesan, tidak akan kami lupakan. Kebersamaan, kerja keras, dan pengalaman yang diberikan akan selalu bersama kami. Sampai jumpa perjalanan ini. Semoga kedepannya kami masih diberikan kesempatan lagi untuk melakukan perjalanan seperti ini lagi bersama mereka, orang-orang hebat. Tak terasa waktu pun sudah berlalu dan kami pun siap-siap untuk kembali ke nama Pino. Jadi kita akan gas balik ke Pino menuju beberapa hari kita di desa Nangapari. Kita bakar desa. Bismillah, kita balik ke Pino. Dan setelah menempuh perjalanan panjang lagi, akhirnya kami pun sampai di kota yang tercinta. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, dan setiap perpisahan pasti akan ada kenangan. Setiap kenangan pasti akan menyisakan kerinduan. Oh iya, dan sekalian juga kami menyampaikan bahwa ini kegiatan terakhir kami selama magang di KPH. Semoga semua yang telah diberikan bermanfaat besar bagi kami ke depannya. Terima kasih untuk KPH Melawi yang telah membimbing kami dan memberikan pengalaman yang berarti untuk kami.